kelihatan. Nah, di sini juga udah bergabung. Regina, sip, mantap. Makin rame nih. Sebentar ya, saya mau share screen dulu. Ya, yang mau open cam, boleh ya. Boleh banget kalau ada yang mau open cam, biar lebih seru gitu kalau open cam. Oke, share screen saya udah kelihatan. Nah, kemarin tuh, study jam sebelumnya, kita mencoba membuat sebuah desain aplikasi, yaitu tentang pengelolaan toko. Kita sudah belajar bagaimana membuat Twitter page. Di sini Zakia kemarin tuh udah praktek, kita juga sama Wira sama Atika. Nah, teman-teman yang kemarin berkendala bergabung di praktek nggak apa-apa. Nah, ini beberapa yang sudah kita praktekin kemarin. Jadi paling pertama yang harus kita lakukan pada saat membuat desain aplikasi, ya ini pertanyaan kenapa. Ini penting banget, soal kenapa. Nah, cara prakteknya kenapa? Nah, di sini nih. Misalkan kenapa dengan pemilik toko dan penjaga toko. Nah, di sini jawabannya susah mengelola toko. Kenapa susah mengelola toko? Nah, ini kan ada kenapa lagi. Bla 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 bla. Kenapa ini. Dijawab lagi karena ini. Kenapa lagi di sini? Nah, sampai mentok, atau misalkan kalau kita dikasih waktu sampai waktunya habis. Nah, hasil dari sini kita gabungin menjadi seperti ini. Jadi catatan-catatan kenapa ini kan banyak nih. Nah, yang dari sini kita ambil satu poin, lalu kita gabungkan. Contohnya saya di sini mengambil mencatat manual, pengeluaran dan pemasukan tidak tercatat dengan teliti. Nah, itu poin-poin penting kita kumpulkan di sini. Kita kumpulkan, lalu jadilah seperti ini. Saya melihat pemilik toko dan penyewa toko mencatat manual pengeluaran dan pemasukan sehingga menyusahkan pengelola untuk menganalisis dan melihat kerugian dan keuntungan. Jadi kesimpulannya dari ini, apa yang ingin kita buat yang ini, atau ini tuh sebenarnya apa? Nah, ini tuh sama dengan Twitter Page. Ini berguna banget, tujuan sebagai peta kita untuk melangkah selanjutnya. Jadi sebelum kita mendesain sebuah tampilan aplikasi, sebelum kita membuat rangkaian-rangkaian wireframe, kita harus membuat Twitter pitch yang ini dulu, supaya ada peta kita, supaya nggak melebar kemana-mana gitu. Contohnya, saya melihat pemilik toko dan penjaga toko mencatat manual. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai yang seperti ini, bisa jadi kita mendesain sebuah aplikasi yang sebenarnya untuk mengelola toko, ternyata kita desain kita uh, fungsinya untuk orang arisan.
Nah itu kan bertolak belakang tentang yang ingin kita buat sebenarnya. Inilah fungsinya kenapa kita harus membuat seperti ini supaya ada peta kita sebagai peta kita untuk melangkah proses desain selanjutnya. Seperti itu. Oke, sorry ya teman-teman, ini Kang Adit udah gabung. Selamat datang Kang Adit. Ini saya nggak bisa ini, pengen apa? Pengen pakai background PDC udah tamat, tapi ini kayaknya update ya Google Meet-nya. Nggak bisa nambahin gambar dari file gitu. Iya, nggak ada nih. Kayaknya update ya Meet-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian yang sudah kita praktekkan kemarin. Dan ini menurut saya sangat luar biasa karena harus berpikir cepat gitu loh, karena kita dibatasi oleh waktu misal atau kita terbatas oleh apapun lah itu. Karena dalam proses yang seperti ini kita tidak boleh berlarut-larut gitu. Kita tidak boleh terlalu lama di sini. Makanya eh, ini termasuk hal yang paling sulit gitu ya di dalam UI UX. Karena ya ini kita butuh berpikir gitu, dibandingkan langsung membuat desain tampilannya gitu atau langsung membuat mencoret-coret di kertas misal atau membuat wireframe yang abu-abu gitu yang belum berwarna. Itu lebih susah dengan yang seperti ini, lebih sulit dibandingkan langsung membuat desain yang tampilan gitu. Karena kita harus betul-betul mencari akar dari apa yang dibutuhkan oleh user kita, seperti itu. Oke, uh, itu ya kemarin yang sudah kita buat, mantap banget, luar biasa. Selanjutnya boleh nih sebentar ya, izin azan dulu.
Oke, alhamdulillah, kita lanjutkan. Di sini sudah, apa, kita kan kemarin ada challenge ya, ada tugas gitu kan. Challenge-nya tuh membuat, apa, UI-nya, tampilannya dari aplikasi yang sudah kita ingin bangun kemarin. Mana tuh? Ya, yang ini nih. Jadi, di sini ada pengguna toko dan ini adalah tujuan akhirnya. Jadi gimana caranya biar pengguna bisa sampai ke tujuan akhirnya, yaitu berhasil mengelola untuk menganalisis dan melihat kerugian dan keuntungan dari tokonya. Nah, di sini teman-teman, kemarin saya persilahkan apa, berinovasi, berkreasi, membuat misalkan login, tampilan login, terus ada dashboard misal, atau apa gitu. Intinya gimana caranya, pengguna kita itu bisa sampai ke tujuan akhirnya. Jadi teman-teman membuat tampilan yang gimana caranya, dari tampilan tersebut atau alur aplikasi tersebut bisa sampai ke tujuan akhirnya. Nah, yang belum kumpul, boleh dikumpul sekarang ya, boleh dikumpul, eee, di kolom komentar Meet, boleh, link Figma-nya di-share di sana, atau bisa juga, share ke aku ya, bisa share ke saya di WA saya pribadi bisa, jadi bebas. Nah, yang udah kumpul tuh baru Naswa,
ya, Naswa sama ini katanya per kelompok ya kemarin izinnya berkelompok, tapi nanti pas kita review desainnya nanti saya bakalan nanya gitu, ini yang ngerjain siapa, di bagian ini yang ngerjain siapa gitu. Jadi tetap aku tanyain. Oke, di sini Naswa hadir nggak? Halo Naswa. Oh iya hadir nih. Iya boleh open cam ya yang bisa biar mantep. Halo Naswa. Halo Naswa. Boleh open cam atau unmute? Izin Kak, nggak open cam Kak. Oke, ini boleh disebutin dulu nggak? Ini ngerjainnya berapa orang dan nama-namanya siapa? Ngerjainnya 4 orang Kak. Nah siapa aja tuh? Saya, Atika, Tita, sama Zakia. Oke, ini hadir semua kan? Tita, Zakia sama siapa lagi? Sama Atika. Atika. Hadir semua kan di sini? Hadir Kak. Oke, mantap. Sip. Yang kita mau review yang desain yang pertama itu dari desainnya Atika, Naswa, Tita sama Zakia. Boleh dikasih emot ini dulu dong, biar mantap. Tepuk tangan. Ini mantap sih desainnya. Oke, dari Naswa dulu deh. Boleh dijelasin nggak Naswa? Ini yang ngerjain di bagian mananya Naswa yang ngerjainnya? Naswa yang mana kerjanya? Saya yang terakhir Kak, yang pencatatan. Oh yang ini? Iya. Ini semua nih? Enggak sih Kak, Yang ini? bareng-bareng kita. Oh bareng-bareng semua yang ini? Enggak, maksudnya tiga page ini kita bareng-bareng gitu. Oh, jadi semua ini 4 orang ini terlibat semua di setiap page-nya? Iya. Oh, oke mantap. Yang mana nih? Dari sini dulu deh, Naswa. Ini Naswa Ini. ngerjain di sini juga nggak page-nya? Uh, enggak Kak, saya lebih yang ketiga. Oh, yang di sini dominan ke Iya. sini ya. Mm-mm. Di bagian mananya? Ini. Iya itu dashboardnya bagian ini jadi bikinnya tuh pemasukan sama pengeluaran buat kelontong budget gitu Kak. Jadi kayak pemasukan penjualannya, terus pengeluarannya. Terus kita ngambil kompetitornya dari ada beberapa website juga. Oh, sip, mantap. Oke. Oke, kita pending dulu ya. Kita dari page yang ini dulu biar enak. Nah, di sini ini saya sambil catat ya yang ininya biar Mungkin bisa. kalau misalnya mau lebih tahu sama Atika sama Zakia Kak, karena mereka yang ngerjain yang bagian login. Oke, sip. Aku catat dulu nih. Login Zakia ya sama kita. Oke.
Eh, mana nih? Zakia boleh apa? Unmute-nya di ini aktifkan dulu. Zakia sama Tita. Nah, ini budget body for a better financial experience. Oke. Manage your money today. Wih, mantap ini. Ini Zakia sama Tita boleh dijelasin nggak kenapa teksnya yang sebelah sini dan kenapa ini di sebelah sini? Kan bisa aja tuh dibalik kayak gini misal. Maaf Kak, sama Atika, bukan Tita. Oh, Atika. Sorry. Iya. Oh, Atika. Sorry. Atika. Oke, Atika sama Zakia boleh dijelasin nggak kenapa ininya sebelah sini, terus yang ininya sebelah sini, kartunya. Kartu untuk form loginnya. Yuk, mana nih Atika? Iya Kak. Nah, bisa dijelasin nggak? Boleh dijelasin. Bebas mau jelasin kayak gimana juga bebas. Awalnya Silakan. kita juga berpikir untuk menaruh tabel loginnya di sebelah ini ya, sebelah kiri. Cuman setelah dilihat-lihat dari kompetitor yang lain itu lebih sering kotak loginnya tuh di sebelah kanan gitu. Dan ternyata mungkin kami pikir tuh apa ya, matanya tuh kalau misalkan kita melihat itu lebih yang kita pusatkan tuh tulisan ini. Jadi yang pertama yang condong itu tulisannya gitu. Kita membaca keterangannya, kemudian mungkin untuk menggerakkan para ini juga apa sih pengunjung untuk beralih untuk login. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke. Mantap Atika. Jadi alasan dari Atika sama Zakia kenapa karyanya di sebelah sini. Ini kan kalau dari sisi tampilan ya, ini bisa aja kan disimpan di sini sebelah kanan. Maaf ya Atika sama Zakia dirombak, tapi bakalan dibalikin lagi kok. Misalkan bisa aja kan di sebelah sini, gitu. Tetapi dari penjelasan Zakia sama Atika, penjelasan Atika tadi, simpelnya kita tuh lebih pada saat pertama kali ingin membaca sebuah atau penglihatan kita deh ketika melihat sebuah teks gitu ya, kita tuh membacanya dimulai dari sebelah kiri, dominannya sebelah kiri. Jadi simpelnya gitu dari penjelasan Atika. Jadi maka dari itu yang ini yang kira-kira apa ya? Ini tuh lebih penting gitu, lebih penting ini. Jadi penyampaiannya tuh goals-nya dari page ini login pada saat user membuka page login, harapannya mungkin Atika sama Zakia tuh user membaca ini dulu gitu. Gitu kan ya harapannya, goals-nya, makanya ditaruh sebelah kiri. Jadi pada saat pertama kali membuka login, harapannya atau goals-nya user langsung lihatnya ke tulisan ini. Pengennya dibaca dulu gitu yang ini sebelum melakukan login. Jadi mantap. Tepuk tangan dulu untuk Atika sama Zakia. Oh iya, maaf. Atika yang bagian mana nih ngerjainnya? Atau dua-duanya? Sama Zakia?
Kita ngerjain berdua, Kak. Sama-sama Dua-duanya, ini dalam ketiga. kuliah. Jadi berdua. Gitu. Nazakia yang mana? Zakia lebih ke tulisan, yang bagian tulisannya ya. Terus saya yang kotaknya gitu. Oh, Nah, jadi untuk Zakia. ngerjain bareng-bareng gitu Oh, covernya. jadi yang buat ini Atika ya? Iya. Oke, ini Zakia. Ini mantep banget sih. Serius ini. Oh, ini ada background ini ya, gambar. Gambar apa tuh? Bunga ya? Oh, wih mantap. Ada background bunga di belakang sama ada koin. Koin ya ini? Iya, koin. Menarik sih ini. Oke, mantap banget dari Atika sama Zakia. Ini get started. Bisa login pakai Apple, Google. Oke, mantap. Mantap pokoknya dari Zakia sama Atika. Oke, Kang Adit nih. Sip-sip. Silakan, Ya, Kang. ya sorry Wahid pengen ini ya, pengen ikutan nimbrung ini Iya, tentang tugasnya. Ini 3 orang ya tadi tuh ya. Hmm, 3 yang orang kerjanya nanti ya, 3 orang kan? 4 orang, Kang. Oh, 4 orang. Iya. 4 orang ya. Boleh deh, bisa deh. Nanti 4 orang itu bisa ya kalau mau token decoding 30 hari, nanti kirimkan datanya ke Kang Wahid. Nama ya, nama, email decoding sama nomor HP. Nanti dapat token decoding ya. Wih, mantap 30 hari. Wih, mantap, Nah, dapat token. tuh token decodingnya senilai 1.500.000 ya. Tapi jangan dijual lagi. Jangan dijual lagi ya. Itu karena khusus untuk member GDSC. Jadi kalau misal amit-amit dijual lagi, bisa di-banned nanti akun decodingnya gitu. Ya. Terus juga ya ini keren banget sih dan rapih gitu ya, eksekusinya bagus banget. Mungkin mau sedikit catatan warna ini dashboard, warna dashboard sama warna login mungkin bisa diselaraskan gitu. Karena ini agak beda ya kayaknya ya warnanya ya. Oh, yang ini. Dari tombol di yang login tuh kan hijaunya agak gelap tuh. Kalau di sini kan agak terang yang di dashboard. Nah itu mungkin bisa di apa namanya diselaraskan gitu. Kalau bisa sih sebelum buat UI UX tuh kalau nggak salah ada apa namanya color palette ya. Ada color palette gitu loh. Jadi kita buat dulu color palette, warna-warnanya kita mau pakai apa aja. Jadi nanti biar konsisten gitu. Setiap halaman yang kita buat UI UX-nya konsisten gitu. Dari mulai login sampai nanti terakhirnya apa gitu. Konsisten warnanya sama kayak gitu. Itu aja sih, mau infoin itu aja. Ya, 4 orang tadi. Ini nggak ada yang ngumpulin lagi kah? Ada yang ngumpulin lagi nggak, Wahid? Oh, sekarang belum ada sih, Kang. Oh, Baru. belum ya. Oh ya udah. Ya berarti ini nanti 4 orang kirimin ya datanya yang tadi nama, email decoding sama nomor HP ke Kang Wahid ya. Nanti Kang Wahid nanti kalau udah kekumpul nanti bisa tolong ke saya ya, nanti diajukan ke token decoding. Ke decoding, ke pihak decoding. Ya, sip. Itu aja sih. Kita lanjutin Wahid. Thank you ya. Kang Adit. Oke, kita lanjut. Ini udah ya yang login dan ada tambahan lagi dari Kang Adit tadi bahwasanya dari sisi warna kita harus perhatikan itu juga karena berpengaruh banget dari sisi tampilan ya. Maksudnya tuh ini kok beda sama warna yang ini. Jadi kebanyakan apa ya? Bukan kebanyakan sih. Jadinya nggak konsisten gitu. Itu tambahan dari Kang Adit.
Oke, kita lanjut ke bagian dashboard. Ini yang ngerjain siapa nih? Tadi kan Atika sama Zakia. Nah, di dashboard ini siapa nih? Yang dominan ngerjainnya. Yo, Atika, Zakia. Bareng-bareng juga, Kak. Jadi Oh, bingung bareng. kalau misalnya dibilang lebih kemana-mananya gitu. Oh, oke. Tadi kan Atika sama Zakia. Jadi, 2 orang lagi masuk. Masuk sama Tita ya? Iya, Kak. Jadi 4 orang. Oke. Nah, yang punya ide tuh yang card-nya berbentuk seperti ini siapa? Itu kita ngambil kompetitor dari website IPK kuliah kita gitu loh, Kak. Oh, mantap. Jadi nyari referensinya bareng-bareng gitu ya? Iya. Oke. Tapi nggak ada satu orang gitu yang nentuin, oh ini aja deh gitu. Dari segi apa nih, Kak? Warna Dari atau yang tentuin bilang tanggalnya? Tanggal kita ya? pakai card Oh, bentuknya kotak seperti yang ini aja deh. Yang tentuin siapa? Ada nggak? Kalau Atau itu bareng-bareng si ditentuin bareng-bareng? Zaki ya Kak. Zaki ya, Oh Kak. Zaki ya. Hmm. Jadi pertama awalnya kita bikin wireframe dulu, terus baru kita nyusunnya bareng-bareng gitu. Oh sempet bikin wireframe-nya dulu. Iya sempat. Itu buat wireframe-nya pakai Figma juga atau digambar manual gitu? Pakai Figma juga. Oh mantap sih. Tapi wireframe ini langsung di desain kayak gini atau berbeda? Maksudnya dari wireframe ini langsung diubah, tambahkan warna di sini atau ada lagi desain wireframe-nya? Iya langsung diubah jadi desain. Awalnya kita pakai gambar dulu ya, mungkin kayak kotak-kotak gitu. Terus setelah udah kesusun, baru kita ubah warna, terus masukin tulisan dan sebagainya. Oke, mantap. Oke, kita kembali. Jadi card ini nentuinnya, nyarinya bareng-bareng ya referensinya, terus yang nentuin itu Zakia ya. Kita pakai ini aja deh gitu. Itu Zakia ya. Iya, Kak. Iya Kak. Oke. Ini cardnya, ini sudah sesuai ya dari yang apa kita lakukan kemarin, bahwasanya kita perlu fitur pemasukan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian. Ini pemasukan naik 30% dibanding yang bulan lalu. Oke. Ini ada tanggal, bukan tanggal, bulan ya. Jadi gambarannya tuh kalau misalkan ini drop down ya. Kalau misalkan kita pilih bulan gitu, ini bakalan berubah juga kan harusnya. Harusnya ya. Gitu kan gambarannya. Iya, Kak. Kalau di prototype. Jadi di filter sesuai bulan ya, dilihat dari per bulan berarti. Oke, mantap. Nah, dari warnanya ini yang tentuin warna siapa? Bareng-bareng juga. Untuk warna Zakia. Siapa Zakia? Siapa? Bareng-bareng juga ya nentuin warna. Misalkan pemasukan warna hijau,
Terus pengeluaran warna orange. Terus keuntungan warna biru, kerugian warna merah. Tentuin bareng-bareng ya. Ya Kak, tapi lebih ke Zakia yang nentuin warnanya. Oke, sip. Yang aku tahu tuh, oh iya benar, ini udah sesuai sih. Warnanya hijau, jadi pemasukan gitu kan. Jadi warna hijau gitu, udah sesuai. Dan ini juga pengeluaran kayak peringatan gitu kan. Terus ini keuntungan, ini mungkin ada filosofi sendirinya, filosofi tersendiri dari Sakia mungkin atau Atika, Tita sama Naswa. Dan ini juga udah sesuai kerugian dikasih warna merah. Oke, mantap sih. Ini cukup rapih banget ini. Udah rapi banget. Oke, kita ke bawah. Ada car. Ini, oke ini. Berarti data yang ini, dia diambil dari sini. Berarti ngikutin dari ini ya. Cuman bedanya ini adalah card yang berbentuk teks gitu. Dan ini adalah grafik. Jadi tanpa kita melihat ini, kita bisa langsung lihat grafiknya gitu loh. Grafik. Oh, keuntungan. Keuntungan bukan sih kalau ini mah? Iya, itu Keuntungan ya. keuntungan dan kerugiannya, Kak. Jadi per tanggal berapa dia untung sekian persen gitu. Dan Oh, oke oke. Iya iya benar-benar. Gue salah sih tadi, salah nangkep. Oke, mantap sih. Jadi si sisi user bisa langsung lihat gitu. Grafiknya menurun nih, gitu ya. Oh naik nih, wah mantap. Toko kita laris, soalnya grafiknya naik. Oke sih, mantap banget ini. Oke, di sini ada tombol juga nih, button juga ya. Ini untuk apa nih? Pemilihan toko. Ayo, siapa yang bisa jelasin nih? Ada yang bisa jelasin nggak? Ini kayak button drop down gitu. Jadi kalau diklik kayaknya bisa memilih apa gitu. Iya kan? Terusnya. Jadi ini bisa memilih toko ya? ya itu seperti apa bagian toko misalkan kalau budget itu kayak apa istilahnya ya? Toko kelontong terus kalau misalkan kita mau ganti bagian mungkin ada toko yang lain juga yang namanya toko apa gitu. Jadi kalau misalkan kita klik, nanti bakalan ada drop down gitu ya, atau pilihan gitu, buat milih toko gitu. Cabang nggak sih? Iya, iya seperti itu. Oke, sip, mantap. Jadi simpelnya, ada sebuah owner memiliki toko dan memiliki banyak cabang, dan dia menggunakan aplikasi ini sehingga dia bisa memanage tokonya setiap cabang gitu ya. Makanya bisa dikasih pilihan mau lihat kerugian atau keuntungan, pemasukan pengeluaran cabang di mana, bisa dipilih di sini. Oke, mantap. Ini dashboard, pencatatan, terus ada bank.
Oke. Hmm, mantap. Oke, cukup sih kalau ini di dashboard. Jadi 4 orang yang ngerjain ya di sini? Iya, Kak. Oke. Oke, tepuk tangan lagi. Semuanya mantap banget ini. Kita lanjut ke pencatatan. Oh iya, benar lupa tadi. Ini ada fitur pencatatan ya. Kalau kita klik, dia masuknya ke sini. Pencatatan. Oke, ini yang dominan ngerjain di sini Naswa sama Tita. Ya enggak? Iya, Kak. Oke. Kita lihat ada pemasukan dan pengeluaran, laba dan kerugian. Sip. Ini button nggak? Button atau semacam cuman ditampilin doang ini? Semacam ditampilin buttonnya di bawahnya. Jadi kayak ini tuh kalau diklik kayak history kita pengeluaran sama pemasukan gitu, Kak. Biasanya kan kalau misalnya di mobile aplikasi bank kan suka ada kelihatan ya bukti kita transfernya. Nah, ini tampilan yang di webnya gitu loh, Kak. Jadi kayak kita tahu penjualan pemasukannya berapa, terus pengeluarannya berapa. Jadi ini si tombol arrow-nya itu di button bawahnya itu bisa diklik gitu loh, Kak. Jadi kayak historinya gitu. Oh, berarti ini bukan button ya, yang ini hijau sama orange. Yang button tuh yang ini, yang arrow ini, ada arrow-nya. Iya, itu bisa diklik gitu kalau misalnya di prototype. Oke, mantap. Oke, ini pemasukan karena menjual beras, penjualan telur, oke. Pengeluaran sewa toko, listrik bulanan, wih mantep banget ini. Ini terlihat simpel, tapi bukan berarti simpel karena ininya ya, tapi karena minimalis gitu. Maksudnya nggak banyak fitur, dikit fiturnya dikit tapi sesuai kebutuhan gitu loh untuk toko-toko yang kira-kira udah terlalu besar lah gitu. Jadi cukuplah untuk fitur-fitur yang seperti ini untuk mengelola toko dan sesuai dengan tujuan akhir yang kemarin itu tujuan akhir kita gimana caranya aplikasi yang ingin kita desain itu pengguna bisa sampai ke tujuan akhirnya itu owner atau pemilik toko atau tokonya bisa mengelola tokonya atau keuangannya. Nah, dengan adanya fitur ini sudah cukup membantu ya untuk para toko-toko gitu. Karena ada history penjualan beras, pemasukan maksud saya, dan pengeluaran. Oke, mantap banget. Nah, ini untuk patch-nya ini laba dan kerugian nggak ada ya? Iya, Kak, belum dibikin sampai akhir sebenarnya ini yang banknya juga belum sempet karena sambil diselingin sama project kampus juga, Kak, jadi belum sampai selesai. Oh, oke. Sip. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin segitu aja sih yang review kita. Ini menurut saya bagus banget ya. Karena yang pertama tuh bagusnya ini loh. Fiturnya apa? Nggak terlalu banyak. Nah kan misal ada tuh orang yang mendesain sesuatu, misalkan disuruh membuat toko, aplikasi untuk pengelola toko,
Dia tuh banyak tuh nambahin fitur-fitur banyak, laporan apa gitu-gitu banyak, sehingga pada kenyataannya di lapangan belum dibutuhkan gitu loh. Jadi ini nilainya mah 100 ini mah. Karena yang paling penting kesesuaian kebutuhan. Itu dulu yang paling penting. Baru yang kedua, tampilannya. Jadi yang pertama adalah apakah aplikasi kita sesuai kebutuhan user kita. Jadi kalau misalkan kita membuat fitur absen misal ya di sini, absen kita tambahkan di sini, dan pada kenyataannya di lapangan atau ya di lapangan faktanya itu sebenarnya nggak dipakai fitur yang absen itu karena emang belum dibutuhin gitu. Nah itu kita sebagai desainer rugi di waktunya, kita capek-capek memikirkan gimana tampilannya untuk absen, gimana tampilannya untuk fitur ini, sedangkan di lapangan itu ternyata nggak dipakai. Nah itu sih yang paling penting sesuai kebutuhan. Jadi fiturnya di sini cuma ada dashboard, pencatatan, dan bank. Dan ini kalau apa namanya diimplementasikan jadi aplikasi beneran, ini cukup membantu untuk toko-toko dan bakalan dipakai karena nggak ribet gitu loh. Ini kayaknya Sakia, Tika, Naswa sama Tita udah paham banget dari sisi UX nih kayaknya. Sama UI, pokoknya UI UX pahamnya udah jauh nih sebenarnya kayaknya. Karena udah paham yang seperti itu loh. Karena kebanyakan, saya juga awal-awal, saya tuh ya cuman mikirnya tampilan doang gitu kan. Pokoknya disuruh desain aplikasi ini ya langsung aja bikin wireframe tanpa memikirkan apakah ini dipakai fiturnya atau enggak. Pokoknya aku nggak mikirin kira-kira dipakai nggak ya fitur ini. Pokoknya aku cuman buat tampilannya doang gitu. Nah untuk aku yang awal-awal ya seperti itu. Tapi kalau dari sisi user interface itu nggak apa-apa kalau misalkan buat latihan mengasah keindahan desain kita itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita emang ingin membuat sebuah produk, ya kita harus memikirkan bukan cuma desainnya saja. Yang paling penting itu ya ini sesuai kebutuhan. Nah, karena kita sepakatnya kemarin ingin membuat sebuah produk gitu kan, makanya kita tidak terlalu fokus ke ininya mungkin tampilannya. Jadi nggak apa-apa. Jadi dari sisi UX-nya ini sangat bagus karena udah sesuai. Oke, mungkin itu aja. Ya, mungkin itu saja ya dari review kita. Ini ada lagi nggak yang ngirim? Oke, kayaknya udah nggak ada lagi yang ngirim. Sip, udah beres review kita. Barangkali ada yang mau ditanyain dari apa? Sakia, Atika, Nasro, sama Tita. Boleh ada yang mau ditanyain nggak? Kang, izin nanya, Kang. Ya.
Ini Kang, perihal yang pertama, itu kan dalam frame ada frame gitu, fungsinya buat apa gitu. Jadi Yang mana tuh? waktu saya coba-coba dulu desain bingung gitu, orang bikinnya ada frame terus di dalamnya ada frame lagi. Terus yang kedua buat tadi Kak Naswa terus sama teman-teman yang lain, saya mau nanya gitu, untuk ikonnya itu dibikin sendiri atau memang ada apa namanya sumber dari lain gitu Kak? Mungkin sekian Oh aja itu iya, Kang. iya bener. Ternyata masih banyak nih yang belum kita ulik nih. Jadi boleh ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, tambahkan aja. Oke, makasih banyak Kang Hafiz sudah diingatkan. Jadi yang pertama dulu nih, apa sih tadi Kang Hafiz? Maaf, frame dalam frame. Maksudnya tuh ini, frame, terus di dalamnya ada frame lagi gitu ya. Tibanya misalnya dari frame 64, frame gimana ya? Oh, frame besarnya gitu. Terus ada frame lagi di dalamnya. Misal dashboard nih kan satu frame itu, Kang. Iya, Kemudian kotak-kotaknya ada frame lagi, itu ada frame lagi, ada frame lagi. Itu gunanya buat apa, Kang? Yang kayak gitu, Kang, gitu. oke. Nah ini untuk simpelnya, ini untuk kegunaannya dulu deh. Gunanya tuh, kalau misalkan kita ingin deliver ke tim developer, ya kita bisa pakai mode, ini kelihatan nggak? Oh kelihatan. Mode yang ini. Misalkan saya mau Flutter deh, Flutter. Nah ini frame, frame kan. Nah itu bakalan ditangkap sama Figma-nya. Mana tuh code-nya? Nah ini nih kontainer. Nah ini bakalan ditangkap sama Figma-nya. Kalau misalkan Hmm. kita klik yang ini, nah ini juga bakalan ditangkap. Itu dari sisi kegunaannya dulu. Apa fungsi utamanya? Jadi kita lebih mudah untuk mendeliver ke developer. Misalkan developernya pengen membuat card-nya di dalam code-nya langsung kan. Nah itu kita bisa klikkan ini aja nih, yang ini. Nah nanti si developernya bisa lihat yang ini. Ini code Flutter ya, di Flutter kayak gini. Jadi kalau misalkan kita copy yang ini, nanti tampilannya bakalan kurang lebih seperti ini. Nah dibandingkan kalau digabungin gitu, satu frame aja, itu susah delivernya. Dan itu kemungkinan besar dari sisi desainer kita juga bakalan kesusahan. Gimana kalau misalkan kita nggak pisah-pisah gitu. Itu kayaknya susah deh kalau misalkan kita nggak pisah-pisah. Misalkan satu frame aja, itu nggak bakalan bisa kita bikin sebuah card yang seperti ini kalau misalkan kita nggak buat frame lagi. Jadi sebenarnya dari Figma-nya, kalau misalkan kita ingin membuat card atau sebuah widget lah, widget tuh semacam ya misalkan button, card yang seperti ini itu termasuk widget dalam Flutter. Dan emang dari Figma-nya kita harus membuat sebuah frame lagi ketika ingin membuat sebuah misalkan card. Jadi jadinya di dashboard ini, frame dashboard ini ada frame lagi.
Seperti itu kurang lebihnya Kang Hafiz. Jadi kita lebih mudah mendeliver ke developer ketika kita pisah-pisah kayak gini loh. Ada frame-framenya, di sini frame dashboard, terus ada di dalamnya ada car yang kita sebut frame juga, gitu, kayak gitu. Ini juga frame sih, ini harusnya. Iya, frame. Seperti itu kira-kira Kang Hafiz. Kalau misalkan kurang menjawab, boleh di ini lagi ya, ditanggapi. Gimana, Kang Hafiz? Belum nangkap ya? Eh, agak-agak udah agak ngerti sedikit kan. Hmm. So mungkin kayak posisinya itu ini kan seluruhnya gitu. Kirain kayak satu kotak nih satu frame, satu kotak nih satu frame gitu. Satu kotak, satu frame, kayak gini ya? Ya, Hmm. Jadi kotak ini ada frame lagi gitu, gitu kan? Pertanyaannya. Nah tadi kan, ya nggak sih, gitu nggak sih? Takutnya gue salah nangkep loh. Jadi pertanyaannya Kang Hafiz, kenapa di frame ini contohnya car, kenapa harus ada frame lagi di dalamnya kayak gini? Ini kan frame nih. Gitu kan pertanyaannya? ya. Bukan Kang. Tadi kan nampaknya persegi panjang nih Yang frame ini. frame besarnya. Oke. Persegi Yang panjang ini. gitu. Oh yang Kenapa ini. nggak per kotak aja gitu? Ya, Oh yang itu ini. kan semuanya tuh. Oh yang ini. Sorry. Astaga, aku salah paham. Yang ini kan, kotak panjang ini kan. Ya, Kenapa harus ada frame ini, sedangkan udah ada gitu loh yang satu-satu gini, gitu kan? Itu di ya shift. kenapa kok bikin persegi panjang? Kenapa nggak per kotak aja gitu? Ini satu Oh, kotak gitu, satu kotak. oke. Ini itu sebenarnya nanti bakalan kita bahas ya di study jam selanjutnya. Jadi ada yang namanya Shift. auto layout namanya. Nah, nanti sebenarnya kita bakalan bahas nanti. Nah, auto layout ini kita coba. Ini bakalan ke bawah nggak? Oh, nggak ke bawah. Jadi auto layout itu, ya benar ini pakai auto layout. Jadi kalau misalkan, jadi frame ini sebenarnya auto layout ya, Kang Hafiz. Jadi kalau misalkan kita kayak gini, geser kayak gini, itu harusnya card-nya ke susun ke bawah. Susun ke bawah, bukan malah mepet kayak gini ya. Sebenarnya kalau auto layout. Cuman karena kayaknya belum diatur sama Sakia, Naswa, Tika, sama Tika deh. Jadi ini tuh yang persegi panjang ini sebenarnya auto layout. Itu layout shift A. Ya. Dan ini juga mempermudah kita kalau misalkan kayak gini loh. Misalkan ada kotak nih di sini. Kita buat. Terus ada kotak lagi. Nah, kalau misalkan kotak yang ini kita ingin geser ke kiri, di sini 23 kita geser ke kiri menjadi 16 contohnya. Nah, ini kan jelek kan, kurang bagus gitu kalau misalkan yang ini dua ini misah. Nah, tentunya supaya bagus kita harus geser lagi ke kiri, dan ini juga sama. Nah, itu kan lebih memakan waktu ya, dan kalau misalkan kita geser satu-satu, ya apa namanya,
ribet lah kalau misalkan udah banyak kartnya yang bersusun-susun gitu. Kalau misalnya kita geser satu-satu, bakalan memakan waktu. Nah, caranya biar lebih mudah mengatur dari sisi jarak, yaitu kita pakai auto layout namanya. Jadi kita kayak gini. Nah, setelah kita tambahkan auto layout di sini tadi, nanti bakalan ada nih yang garis-garis merah. Yang ini nih, 16 jaraknya di sini. Kalau kita geser yang ini, satu aja gitu. Geser ke sini. Nah, yang ini juga ikut. Yang lain ikut. Kita geser ke kanan, yang ini juga ikut. Jadi kita nggak perlu geser satu-satu. Seperti itu. Jadi makanya ada frame lagi di persegi panjang gini, di mana sebenarnya kan ini kalau dilihat ini kan berpisah-pisah, tetapi kenapa ada frame panjang gitu kan? Nah, frame panjang ini gunanya adalah auto layout. Kita mengatur yang ini jaraknya. Tapi nanti kita bahas ya tentang auto layout. Seperti itu kira-kira Kang Hafiz. Jadi ini sebenarnya auto layout yang frame ini. Gimana Kang Hafiz? Udah kan tentang logo apalah ikon-ikonnya aja gitu. Tinggal. Oh ya, berarti tadi udah menjawab ya? Udah. Sip. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Kang Hafiz. Tadi icon. Nah, siapa nih yang bisa jawab? Kata Kang Hafiz tadi, ini ikonnya bikin sendiri atau ngambil dari web mana gitu yang resource open source gitu. Bantu jawab Kak, itu ngambilnya masih di Figma. Jadi di Figma itu ada plugin namanya. Nah di plugin itu ada Iconify, itu kita ngambilnya di situ. Jadi kalau misalnya kita mau nyari icon gambar Instagram, Facebook contohnya, itu ada di situ Kak. Terus kalau misalnya mau gambar-gambar, juga ada di Unsplash namanya. Jadi di plugin yang samping huruf T itu namanya plugin. Terus habis itu kita bisa download Iconify namanya. Nah, ini ya. Iya betul Kak. Nah di situ kita bisa yang mau kita mau. Kayak contohnya icon gambar Instagram, Facebook, tombol arrow. Kita klik, coba import as komponen bisa, import icon, kita komponen aja. Di mana letaknya? Oh, di sini. Oke, dari icon Raya namanya. Pakai plugin dari Figma. Oke, mantap sih. Oke. Itu ya Kang Hafiz. Naswa, Tika, Tita, sama Zakia ngambil fontnya itu dari Iconify namanya. Plugin dari Figma. Gimana? Mau ditanggapi lagi nggak? Kayaknya sampai segitu dulu aja pertanyaan tadi Kang. Oke. Sip. Nanti 20.30 Kang Adit mau sharing sesuatu juga ya. Jadi ini penting banget. Kita bakalan
dikasih wejangan dari Kang Adit? Sedikit aja lah kesempatan ini. Ya 20-30. Oke, mungkin udah cukup ya dari sisi review kita, desain kita, dan tentunya dengan adanya challenge ini bakalan kita kasih semacam apa ya, reward lah atau hadiah gitu. Jadi tentunya waktu teman-teman, effortnya teman-teman membuat challenge ini, ya kita nggak biarin terbuang gitu aja gitu loh. Jadi tentunya kita tetap bakalan kasih reward tentunya. Jadi kita berani gitu ngasih tantangan ke teman-teman karena kita juga bakalan ya ngasih reward juga. Artinya dalam artian kita bayar waktunya teman-teman gitu. Nah dari hadiahnya juga tentunya kita nggak ngasih yang cuman apa ya, satu kali pakai gitu. Dan hadiahnya tuh yang seumur hidup loh, karena kelas. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kelas yang teman-teman bisa pelajari dan ilmunya itu dari kelas tersebut bisa implementasiin dari kerjaan teman-teman nanti. Jadi seumur hidup lah itu hadiahnya. Oke, sampai sini ada tambahan lagi nggak dari teman-teman? Mungkin ada tambahan dengan desainnya Atika, Tita, Zakia, sama Naswa. Oke, kayaknya udah nggak ada. Kalau boleh tahu, Naswa ngerjain apa di kampus tugasnya? Kita tugasnya tuh bisa seminggu bisa ada 2 project atau 3 project gitu, ganti-gantian. Oh, jadi per minggu bisa jadi ada project gitu ya? Jadi ganti-ganti Iya, project. bukan setiap minggu ada. Jadi emang kampusnya tuh diekspres kita biar bisa lebih dari kampus lain gitu. Jadi waktu kemarin kita semester 1, kita udah bikin modelan modul plus redesign aplikasi gitu. Jadi kayak bentukan semprol lagi gitu. Itu setiap semesternya ada. Wih, emang di press ya. Tapi bagus banget sih itu. Iya, Kak. Keren loh itu kampusnya kamu. Oke, mantep banget dari Naswa, Tika, sama Zakia, sama Tita. Pokoknya luar biasa. Ini kayaknya emang apa? Karena sebelumnya udah diperas banget di perduniaan UI UX. Jadi makanya mungkin ini sangat di luar ekspektasi saya. Ini, apa namanya ya? Bagus banget gitu. Karena ternyata emang udah diperas dari semester 1. Itu bagus banget tentunya. Nah, teman-teman jangan lupa itu ada di grup ya, yang surveinya dari siapa tuh? Saya lupa. Pokoknya kalau misalkan ada yang pengen dibantu isi survei, kirim aja ke grup, nanti kita bantu isi. Dan buat teman-teman juga yang lain, kita sama-sama bantu isi surveinya. Oke, cukup sekian kita review kali ini. Saya serahkan ke Kang Adit. Kita dengarkan sharing-sharingnya Kang Adit malam ini. Ya guys. Iya. Oke, siap.
bentar. Itu suaranya Wahid kayak ada resek-resek gitu sih. Ada kan? Ada yang kresek-kresek. Dari Wahid. Oh ya, oke. On cam lagi atau biar ada temen. yang lain kalau bisa on cam ya, biar maksudnya biar ada temen nih, biar enak ngobrolnya gitu. Ini lebih ke ngobrol aja lah, bukan sharing kayak gimana ya. Ngobrol gitu. Ya, mau cerita dulu sebelumnya. Saya pun ini ya, langsung aja ya. Saya pun di UI UX belum lama, cuman pernah belajar, pernah bikin beberapa project gitu ya UI UX. Dan awalnya sih underestimate ya UI UX itu kayak gampang banget lah gitu ya. Ya tinggal bikin aplikasi, tampilannya doang, nggak harus ngoding, enaknya tuh. Awalnya ya. Ya kayak cuman apa? Drag and drop istilahnya gitu di Figma. Terus kayak cuman ngatur warna dan sebagainya. Waktu itu anggapnya UI UX itu sepele gitu ya. Sepele lah gitu, gampang lah gitu. Mungkin kayak orang awam yang melihat tukang desain itu gampang gitu ya, tinggal gambar-gambar doang, coret-coret doang. Nah itu awalnya kayak gitu. Dan ternyata pas coba belajar gitu UI UX, dulu di SMK juga belajar. Cuman dulu pernah pakai itu Adobe XD. Ada ya Kang Wahid ya? Adobe XD dulu tuh, belum pakai Figma. Dulu belum tahu Figma, taunya Adobe XD karena dulu sebelumnya malah pernah bikin UI UX pakai Photoshop, pernah. Karena emang belum tahu ada tools gitu. Mungkin Wahid juga pernah kayaknya ya? Pernah nggak? Belum pernah sih kalau. Oh belum. Ngeri banget dulu itu pernah. kalau pakai. Iya makanya itu ribet banget lah. Jadi di Photoshop tuh bikin layout 9:16 gitu ya, ukuran standar. Terus ribet banget lah pokoknya. Dan ternyata waktu dicari ada tuh namanya Adobe XD, karena ya biar familiar lah pakai keluarga Adobe gitu ya. Adobe XD bikin waktu itu nama aplikasinya Jaga Gerbang gitu. Bikin landing page sih, lebih ke landing page kayak gitu, satu lembar. Nah itu pertama kali banget bikin UI UX, dan melihat tutorialnya itu ya itu di YouTube Kukuh Aldi ya, di YouTube Kukuh Aldi yang kemarin pernah di-share juga tutorialnya di sana. Dan ya tak-atik terus cari referensi dari Dribbble. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu Dribbble ya. Kang Wahid kayaknya pernah nge-share gak Kang Wahid di Dribbble? Pernah Kang. Nah tuh ya di Dribbble, terus Behance biasanya ya kalau UX tuh di Dribbble atau Behance, tapi biasanya di Dribbble. Nah setelah itu daripada itu cuma buat tugas uji kom waktu itu, uji kom di SMK ya. Ya udah sekalian dipamerin lah ke Dribbble. Dipamerin lah ke Dribbble. Terus juga kebetulan ada webinar tentang UI UX, dan makin tertarik lah gitu ya ke dunia UI UX karena nggak ada ngodingnya gitu. Karena nggak ada ngodingnya. Jadi ya nggak banyak bermain dengan logika gitu ya, logik pemrograman kayak gitu. Dan ternyata seru gitu ya. Dan gaji seorang UI UX itu nggak main-main. Waktu melihat locker gitu ya, lihat locker, terus ngedengerin webinar orang gitu yang udah profesional gitu ya di bidang UI UX, dan gajinya tuh ya bisa 2 digit gitu. Apalagi kalau kerjanya remote gitu ya, jadi freelance gitu yang kebanyakan dari luar negeri. Itu tuh kayak $1,000, $2,000 tuh kayak udah biasa gitu di satu project UI UX tuh. Ya, pernah ngedenger webinarnya. Dan itu jadi motivasi juga lah, wah, dan juga itu bisa ya setidaknya tahulah cara buat UI UX yang baik tuh kayak gimana. Nggak harus jago ke sana, tapi setidaknya tahu gitu prosesnya tuh kayak gimana. Ditambah lagi ternyata di Bangkit kemarin sempat ikut program Bangkit. Kalau yang belum tahu, Bangkit itu program studi independen bersertifikat dari Kemdikbud ya, program kampus merdeka. Di sana tuh ada learning path namanya mobile development. Nah, di mobile development itu ada satu materi UX design. Belajar dasar UX design. Itu kelasnya dari Decoding. Sambil share screen ya.
Ya ini nanti mau sekalian ngeliatin juga project yang dikumpulin, karena di tugas akhirnya itu dikasih project UX research. Namanya tuh UX research, bukan UX design gitu ya, UX case study. Bukan UI tapi UX. Dan ternyata UX itu lebih ribet daripada UI. Karena tadi yang kata Kang Wahid bilang, UX itu prosesnya gila ya, dari awal kayak perlu riset gitu, perlu mungkin ada survei, wawancara, dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini waktu belajar kelas ini di Decoding, ini kayak dikit banget materinya gitu ya, kirain dikit banget. Ini kayak cuman 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, 5 bab gitu ya. Dan ternyata pasti bukanya banyak banget. Banyak banget, apalagi ini banyak banget, gila ini banyak banget gitu ya. Banyak banget. Oh, lengkap itu kan, lengkap. Ya ini udah lengkap banget sih. Tapi ini judulnya yang bikin heran, ini judulnya belajar dasar UX design. Jadi ini tuh kayak bukan dasar gitu. Dasar tapi kok banyak banget gitu ya. Nah, singkat cerita diikutin lah ini ya kelasnya. Oh, dan ternyata di sini benar-benar banyak belajar hal baru gitu. Karena sebelumnya waktu sebelum awal-awal belajar gitu bikin UI UX design tuh ya taunya UI-nya doang. Kayak UI-nya dong, ya udah langsung ngedesain gitu tanpa risetnya dulu. Jadi cuma sekedar lihat referensi doang gitu. Misal nih, waktu itu pernah juga bikin UI untuk aplikasi pemesanan lahan parkir, booking tempat parkir gitu loh. Jadi booking tempat parkir secara online di handphone gitu, mobile. Pernah bikin itu UI-nya, dan itu emang gak ada riset karena emang gak tahu ilmu UX-nya kayak gimana. Jadi langsung aja bikin. Jadi so tahu gitu. Terus cuman mengandalkan modal referensi dari Dribbble waktu itu. Dan itu ternyata ya tidak semudah itu gitu. Proses UX-nya tuh banyak. Ini kayak di sini kata decodingnya adalah tentang bagaimana pengalaman dan perasaan pengguna saat berinteraksi terhadap suatu produk. Produk di sini yaitu ya bisa website, bisa aplikasi mobile gitu, bisa aplikasi desktop, game bahkan dan sebagainya. Nah, jadi balik lagi ke project yang tadi sama siapa tadi, Atika dan teman-teman buat. Itu pengalaman penggunanya udah bagus banget tuh, user experience-nya udah bagus banget karena tadi dijelasin sama Kang Wahid, bagaimana cara berinteraksi dengan produknya itu udah bagus ya alurnya, dari mulai landing page ke dashboard sampai tadi pencatatan keuangannya ya, kayak gitu. Dan ini ya betul banget, UX itu punya peran yang sangat krusial karena apalagi nyangkutnya bisnis. Contoh deh dari ini ya Shopee. Ini jujur-jujuran ya teman-teman, kalau yang punya Shopee sama Tokped lebih enak mana? Coba tulis di chat, coba pengen tahu Shopee sama Tokped lebih enak mana? Ininya ya, user Lebih enak experience. Shopee, Bang. Shopee ya? Lebih enak Shopee, Bang. Oke. Experience ya, alurnya ya, bukan UI-nya, tapi experience-nya. Boleh mungkin yang lain mau bersuara atau mau di kolom chat, mending Shopee atau Tokped nih dari segi user experience ya, bukan dari promonya ya. Ke Orange tuh kan. Nah, terbukti ya, karena ya di Shopee itu kayak ini ya, kayak jelas gitu, kayak ini keranjang sini, check out, pilih pembayaran, dan pilih pembayarannya pun kayak gampang banget, masukin voucher itu gampang banget di halaman ini, langsung check out gitu dan lebih mudah gitu ya. Itu salah satu survei sederhana gitu ya. Kalau misal kita membandingkan dua produk. Nah, jadi punya peran yang krusial. Jadi kalau misal teman-teman ada proyekan, dahulukanlah UX-nya dulu. Ya nggak, Kang Wahid? Kalau menurut saya sih gitu ya. Dahulukan UX-nya dulu. Percuma nanti desainnya percuma misalnya desainnya bagus banget. Wah, di luar nalar lah. Misalnya ada desain yang 3D, bisa muter-muter, bisa ada animasi bla bla bla. Tapi misal target pasarnya itu yang pakai aplikasinya mak-mak misalnya, yang nggak bakal nyambung gitu. Nggak bakal nyambung, nanti ya apaan gitu. Mama tuh pasti bingung lah, yang banyak banget kayak gitu.
mama itu ya maaf ya, mungkin kurang beradaptasi dengan teknologi karena emang bukan zamannya dulu. Jadi mungkin kita sebagai UX research misalkan ya, perlu aplikasi yang sesederhana mungkin yang bisa dipakai untuk mama. Contohnya tadi toko kelontong ya tadi ya. Toko kelontong. Toko kelontong siapa sih yang jualan? Ada gak sih Gen Z yang jualan toko kelontong gitu? Kayak jarang gitu ya. Kayaknya biasanya mama, bapak-bapak gitu ya biasanya toko kelontong kayak gitu. Nah, makanya tadi disesuaikanlah user experience-nya yang simple, yang to the point, gak usah ribet kemana-mana gitu. Ya, tadi dari Atika dan teman-teman itu berhasil buat eksekusinya kayak gitu. Dan apalagi ya, nah ini mungkin ini pernah dijelasin nggak ya Wahid, karakteristik, soalnya waktu study jam kemarin nggak sempet ini dijelasin belum ya tentang ini Wahid? Yang mana tuh Kang? Tentang ini karakteristik UX design pernah dibahas gak? Karena kemarin nggak sempet join ya, sorry banget. Iya Kang, dibahas tapi dari sisi apa namanya teknisnya mungkin penamaan teknisnya mungkin berbeda. Tapi kalau maksudnya sama. Ya mungkin kita ini sebutin sedikit aja ya, senggol dikit. Nah di sini kayak UX yang baik tuh ada 4 ya kalau di sini. Ada useful, jadi produknya yang kita buat harus berguna, harus menyelesaikan masalah pengguna. Kalau misalnya nggak berguna ya ngapain bikin gitu. Kan harus berguna gitu. Nah oke, pertanyaan 10 menit lah ya. Terus juga harus usable, harus mudah digunakan. Jangan ya, UX yang baik itu jangan menyusahkan pengguna justru. Gitu ya, jangan sampai sebaliknya. Terus enjoyable, harus menyenangkan. Contoh menyenangkan di sini tuh kayak apa ya? Misal ada transisi di perpindahan antara login dan dashboard. Misal nih, ketika saya login ke aplikasi, login, itu tuh nggak langsung klok, langsung masuk ke dashboard, tapi kayak ada transisinya dulu. Ada animasinya misalkan. Jadi itu kan menyenangkan banget ya, pakai aplikasinya tuh kayak, wih, bagus banget nih, wih, keren banget. Ini kan menyenangkan. Jadi kita betah gitu lama-lama pakai aplikasinya. Terus ini equitable. Produk yang dibuat harus dapat digunakan secara adil oleh orang-orang dengan beragam kemampuan. Nah, ini mungkin yang sering kita miss gitu ya. Sering kita skip. Misalnya, balik lagi, kita mau membuat aplikasi yang tadi deh ya, studi kasusnya yang tadi aja, toko kelontong misalnya. Target marketnya, user journey-nya, user personanya misalnya itu mama gitu ya, mama yang punya warung gitu ya. Nah, kita nggak bisa menganggap mama itu pintar, atau yang sehat gitu ya. Kita juga harus memperhatikan teman-teman kita yang, maaf sekali lagi, yang disabilitas. Mungkin ada aplikasi kita digunakan oleh teman-teman yang disabilitas. Dan aplikasi kita harus adil ya. Kayak di sini sebutin harus adil. Harus dapat digunakan oleh orang dengan berbagai latar belakang. Jadi misal, dikasih accessibility untuk, maaf, yang buta warna misalnya. Yang buta warna. Yang buta warna aja contohnya. Bisa kita pakai dark mode misalkan. Harus ada dark mode, jadi bisa mengurangi cahaya gitu. Contoh kayak di sini tuh ada tuh dark mode ya di coding. Nah, buat yang nggak suka tema terang gitu. Nah, ini kan latar belakang orang beda-beda ya, ada yang suka yang terang, ada yang suka yang gelap. Nah, kita sebagai UX designer perlu memikirkan itu kayak gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini next, ini cepat aja ya karena masih banyak banget ke bawahnya. Ini skip aja deh. Nah, ini deh, ini yang penting ya. Nah, ini buat teman-teman yang ada di sini. Nah, di next study jam kita bakal bahas tentang design thinking ya, kalau nggak ya. Nah, ya.
design thinking. Yang speakernya itu kita pemateri dari UI designer di Telkom. Telkom Indonesia. Kita targetnya itu ya. Pokoknya targetnya itu. Mudah-mudahan bisa dapat lah. Itu beliau udah jam terbangnya udah banyak banget. Project-projectnya udah banyak banget. Dan fun fact-nya, beliau itu kelas karyawan di Universitas Widyatama juga. Wah. Nah, itu ya fun fact-nya. Itu spill tipis-tipis dulu lah. Nah, itu makanya teman-teman harus join banget sih nanti di study jam 5 ya. Itu jangan sampai kelewat sih. Karena itu bakal keren banget itu pembahasannya. Nah, di sana bakal ngebahas tentang design thinking. Ini overview aja lah ya. Nanti buat detailnya di study jam 5. Di design thinking ini ada 5 tahapan, ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Ya. Nah, mungkin di tahapan yang tadi, kalau misal Atika dan teman-teman udah membuat prototype, nah itu udah sampai ke prototype. Tapi yang bagus itu, kalau misal kita mau bikin satu produk gitu ya, kita perlu mulai dari empathize-nya dulu. Mencari dulu masalah apa yang dialami oleh pengguna ketika berinteraksi dengan produk. Jadi misal kita mau bikin yang tadi ya, toko kelontong, apa sih masalah yang dialami sama si ibu-ibu warung itu? Misalnya, pencatatannya nih nggak bisa ke input misalnya. Terus pencatatannya itu nggak ada laporannya, nggak ada grafiknya. Kita pengen grafiknya. Kita bisa pengen ekspor PDF. Kita pengen lihat data laporan per bulan, bla 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 dan sebagainya. Itu ada di bagian empathize. Jadi berempati gitu ya. Ini biasanya survei juga di bagian sini, survei wawancara. Kalau nggak salah di sini ada nih. Nah ini ya, sini melakukan survei gitu ya, identifikasi masalah, user persona. Nah di user persona ini kita tentukan target market dari aplikasi yang bakal kita buat, user journey-nya juga gitu ya. Lalu nanti udah kekumpul nih semua masalah, kita masuk ke define. Jadi mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan. Setiap masalah pasti ada masalah utamanya dong, nggak mungkin banyak masalah tapi masalah intinya tuh apa? Pasti ada masalah intinya apa yang mau diselesaikan. Udah tahu nih masalah intinya apa, kita langsung masuk ke ide, eksplorasi ide-ide yang dapat menjadi solusi. Gitu. Udah gitu, nah barulah teman-teman bisa masuk ke prototype. Tapi sebelum masuk ke prototype, biasanya mana ya? Biasanya ada yang namanya storyboard dulu. Storyboard tuh kayak alur cerita si user ini pakai aplikasi. Misal tadi dari login tuh udah login masuknya kemana, apakah ke dashboard, apakah ke pencatatan keuangan gitu kan. Nah kayak gitu. Terus juga ada yang namanya wireframe. Tadi katanya disebut juga bikin dulu wireframe. Nah wireframe tuh kayak coret-coretnya lah ya, tambahin ya, coret-coretnya gitu. Lebih enak sebetulnya di kertas. Kayak kita bikin dulu nih rancangannya kayak gini, terus nanti kita tuangkan di Figma. Wireframe tuh ada dua tipe. Prototype deh, enggak nanti. Prototype. Jadi dari wireframe tadi masuk ke prototype. Nah di prototype ini ada dua tipe. Ada high fidelity. High fidelity itu ada yang yang tadi ditunjukin Kang Wahid. Itu high fidelity, jadi udah betul-betul menyerupai website yang aslinya gitu. Ada yang satu lagi low fidelity. Low fidelity ini ya tadi mirip kayak wireframe, jadi cuman kasar-kasarnya doang gitu. Setelah bikin prototype, biasanya itu ada testing, uji coba apakah produk yang kita buat udah sesuai sama keinginan user atau belum. Biasanya nanti buat dapetin feedback kayak gitu. Jadi nanti misal kita nih tadi ya toko kelontong udah buat, nah bisa teman-teman bikin testing. Biasanya sepengalaman saya bikin di aplikasi website namanya Maze. Kang Wahid mungkin tahu ya? Namanya Maze. Ya di Maze itu biasanya buat prototyping. Nah di sana kita bisa lakukan survei kayak gitu ke user apakah sudah sesuai dengan keinginannya atau belum. Nanti bakal dapetin feedback. Kayak gitu. Nah, nanti dari feedback yang dapetin dari user itu, kita bisa kembangkan lagi supaya produk yang kita buat lebih baik dan lebih sesuai harapan pengguna. Kayak gitu sih. Ini panjang banget ya kalau dijelasin.
pokoknya itu intinya dari UX design itu. Mungkin sedikit mau ngasih lihat hasil yang kemarin saya buat gitu ya. Mana ya? Nah ini jadi di coding tuh ada beberapa kriteria yang harus saya buat gitu ya. Harus ada bla 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 bla, ini banyak banget lah. Terus di coding tuh kalau yang belum pernah belajar di coding tuh ada penilaiannya tuh bintang ya, bintang 1, bintang 2, bintang sampai bintang 5 gitu. Jadi bukan nilai 1 sampai 100 tapi pakai bintang. Nah, ini terus kalau misalnya proyeknya belum sesuai nanti tuh bisa ditolak proyek kita sama tim di coding. Nanti bisa kita revisi kayak gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah ya langsung bintang 5. Alhamdulillah bintang 5 dan mana ya proyeknya teh? Oh, nah ini proyek yang saya buat nih. Waktu itu bikin aplikasi untuk tiket bioskop. Pemesanan tiket bioskop. Karena ini sedikit curhat, saya sekarang rumah di Sukabumi. Dan di Sukabumi itu ada bioskop, baru pertama kali ada bioskop. Ada satu bioskop, namanya tuh Movieplex. Dan di sana belum ada aplikasi mobile-nya. Gitu. Jadi cuma ada website-nya doang. Website-nya pun kayak greget lah, pengen diri desain juga gitu sebetulnya. Jadi yang penting ada gitu loh. Nah, di sini ngide lah saya, siapa tahu gitu, iseng-isengnya dilirik beneran gitu kan. siapa tahu gitu, jadi project beneran gitu. Nah ini di sini tugasnya ini ya ringkasan projectnya, aplikasi pemesanan tiket bioskop di Sukabumi yang menayangkan film terbaru gitu. Durasi projectnya ya waktu itu sekitar cukup di push 10 hari ya bikin ini tuh. Sebetulnya deadline-nya dikasih 2 bulan, tapi sebulan atau 2 bulan gitu, tapi saya nunda. Jadi ngerjainnya di 10 hari terakhir. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh, pokoknya yang jelek-jeleknya itu parah lah. Dikasih 2 bulan tapi kerjain malah 10 hari gitu. Nah ini ringkasannya. Terus saya posisinya di sini memposisikan diri sebagai UX designer gitu ya. Nah, pertama yang dilakukan adalah bikin survei di Google Form. Nah ini nih hasil surveinya ada. Ini di sini berbentuk spreadsheet. Ini intinya ya, inti dari survei ini nih saya rangkum di sini. Setelah melakukan survei kepada para pecinta film bioskop untuk mengetahui kebiasaan, kebutuhan, dan masalah mereka, berdasarkan hasil surveinya, sebagian besar menggunakan aplikasi khusus untuk seputar bioskop untuk melihat jadwal tayang hingga memesan tiket online, katanya kayak gitu. Tapi sebagian pengunjung kesulitan melihat masa tayang film. Kayak misal nih sekarang ada film apa sih yang rame sekarang? Contoh Siksa Neraka mungkin yang kemarin ya, Siksa Neraka gitu. Nah itu kan nggak ada masa tayangnya tuh, kayak misal tayangnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah itu mereka pengen ada fitur itu di aplikasi. Terus kalau memungkinkan diadakan fitur pembatalan tiket. Kalau misal udah pesan tiket nih 1 minggu sebelum hari H gitu, tapi pengen dibatalin, misal H-3, H-2, nah itu harusnya bisa di aplikasi. Terus yang ketiga, nggak ada fitur notifikasi ketika sudah mendekati jam tayang. Mungkin teman-teman ada yang pernah pakai Tix ID gitu? Coba ada yang pakai Tix ID? Pernah pakai? Atau apa gitu yang aplikasi buat pesen tiket bioskop? Kang Wahid pernah, Kang Wahid? Agak masuk suaranya. Halo. Masuk. Belum ya. Nah itu jadi di aplikasi bioskop tuh kayak gak ada notif ketika jam tayang itu udah deket. Misal nih, saya mau nonton film jam 2 siang. Ya namanya manusia suka lupa lah. Harusnya tuh H-1 jam atau H-1/2 jam ada notif. Film yang akan Anda tonton segera tayang kayak gitu. Terus di sana tuh terbatas metode pembayaran yang tersedia. Itu kayak misal cuman bisa pakai Dana misalnya. Nah, di sana dirangkumlah user research. Pain points-nya apa yang tadi? 1, 2, 3, 4. Terus user persona juga dibuat.
orang fiksi ya, ini nggak ada orang benerannya. Ini fiksi. Jadi user person itu kayak merangkum ini target pasarnya kita tuh siapa. Terus juga user story-nya apa. Ini contoh sebagai seorang mahasiswa yang ingin membeli tiket bioskop dengan temannya, saya dapat memesan tiket dan notifikasi supaya mendapatkan tiket dengan mudah dan adanya notifikasi jika film sebentar lagi tayang kayak gitu. Ada user journey juga, ada problem statement. Nah, ini inti dari segala inti. UX design yang dilakukan itu adalah membuat problem statement. Apa sih problem yang akan kita buat? Apa yang akan kita hadapi gitu. Problemnya adalah Alif. Si Alif ini seorang pecinta film yang membutuhkan aplikasi pemesanan tiket bioskop online dengan metode pembayaran yang lengkap serta fitur pembatalan. Kenapa ya? Karena dia ingin melakukan pembayaran sesuai metode yang dia miliki gitu. Shopee Pay ya udah dia pengen bayar pakai Shopee Pay. Tapi kan di aplikasi yang sekarang cuma bisa pakai Dana. Nah, itu problemnya kan. Dan dapat membatalkan tiket. Nah, ini rata-rata belum bisa ya. Tapi user tuh pengen bisa batalkan tiket. Gak apa-apa, mungkin misal dipotong 50% dari harga asli gitu. Terus bikin juga HMW. HMW tuh how might what kalau nggak salah apa ya, lupa ya. How might what gitu kalau salah. Oh my Terus god. juga ya itu how might why ya. Lupa lagi ya itu dibuat poin-poinnya. Terus juga kompetitif audit. Nah, ini penting juga nih. Kompetitif audit tuh kayak saingan aplikasi yang bakal kita buat tuh siapa. Ini tuh dibandingkan gitu kelebihan kekurangannya. Ini misalnya saya membandingkan dengan MTix, Tix ID gitu, kekurangannya apa, bagusnya apa, kayak gitu. Gaya bahasanya apa, kayak gitu dan sebagainya. Ini kalau misal kita ke bawah lagi nih, bentar ya. Sorry ya kalau terlalu panjang, ini bakal cepet. Nah, ini mulai ngedesain di sini. Karena kita udah punya goal statement-nya yang tadi. Nah, sebelum masuk ke desain, bikin dulu user flow. Alur aplikasinya seperti apa. Ini sederhana banget sebetulnya. Ini masuk ke halaman login, isi data gitu ya. Cari film, pilih film, pilih jam tayang, pilih hari gitu. Pilih kursi, biasanya kan di bioskop. Terus cek metode pembayaran, melakukan pembayaran, terus lihat tiketnya di riwayat tiket kayak gitu. Dan ini dibikinlah storyboard. Nah, ini dicoret-coret ya pakai pulpen di kertas A4 gitu. ini wah, ini sangat bagus sekali ya gambarnya. Ternyata. Ini coret-coret bla bla bla. Nah, ini alurnya gitu ya, dibikin cerita gitu. Apa yang dilakukan oleh user ketika menggunakan aplikasi kita. Terus juga, nah ini wireframe di kertas. Aduh, saya bikin wireframe di otak-atik nih kayak enaknya di mana ya ini navigasi ini, enaknya di mana, enaknya di mana, dan inilah jadinya. 5 ya, bikin 5 yang dikombine jadi 1 gitu. Kayak gitu. Itu habis berapa kurang kertas itu? Nah, jadi ini. Sedikit sih karena gambarnya kecil-kecil. Cuma 2 kertas gitu. Jadi cuma 1 lembar doang, gambarnya kecil-kecil. Hemat kertas lah. Hemat. Nah, next ya. Nah, setelah dari sini wireframe di kertas nih, dibuatlah digitalnya. Nah, kayak gini. Jadi cuman abu-abu hitam putih doang. Terus gambarnya cuman XX doang gitu ya. Yang paling yang cuman ada tulisan ininya doang, selamat datang gitu ya dan sebagainya. Ini saya buat wireframe-nya dulu kayak gini sebelum masuk ke desain sesungguhnya gitu ya. Nah, ini wireframe-nya gitu ya. Nah, disinilah baru buat mockup dan prototype. Nah, ini contoh di halaman metode pembayaran. Di sini kan awalnya wireframe-nya kayak setelah ke mockup. Nah, di situ ada judul film, ada metode pembayaran, bla 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 dan sebagainya. Kayak gitu. Ini prosesnya tuh panjang nih. Nah, ini hasil akhirnya dari mockup yang tadi ya. Hasilnya kayak gini. Dari apa namanya? Yang tadi yang hitam putih, ini abu-abu. Dibuatlah ke mockup yang ini. Yang real gitu ya, yang high fidelity. Nah, terus juga sebagai catatan ini apa ya? Apa namanya?
yang tadi buat Atika dan teman-teman, nah ini perlu dibuat desain sistem ya, bagusnya. Desain sistem tuh kayak kita mau pakai tipografinya apa, fontnya mau gitu. Terus kita warnanya di aplikasi itu mau ada warna apa aja. Buttonnya modelnya mau kayak gimana, kayak gitu. Navigasinya mau kayak gimana, card-nya mau kayak gimana. Jadi kita bikin sekali tapi bisa dipakai berulang-ulang gitu. Iya. Jadi kita nggak redundan lah, nggak berulang hayoe terus bikin gitu. Kita tinggal kopas-kopas aja nih. Kalau udah bikin kayak gini mah enak. Ya Kang Wahid ya. Iya betul kan. Misal apa nih butuh button apa ya tinggal nyomot, butuh button apa tinggal nyomot. Jadi nggak usah bikin dari awal. Terus keuntungannya juga desain kita tuh bisa selaras dari awal aplikasi sampai nanti di akhir aplikasi itu bisa apa seragam gitu. Iya. Kayak tombolnya sama, bentukannya sama, warnanya sama, jadi konsisten kayak gitu. Nah ini makanya penting banget sebetulnya desain sistem tuh. Kayak gitu ya. Terus juga yang tadi aksesibilitas. Nah ini prototype. High fidelity prototype ini kabel-kabelnya sedikit banget ya. Karena emang halamannya juga cuma segini. Ya prototype yang dibuatnya di Maze gitu. Dan ini terus ada usability study gitu. Terus nah ini ada affinity diagram. Nah ini saya dapat usability sama affinity diagram itu dari research dan testing lah ya, dari testing. Ini sorry ya agak kelamaan ya, sorry ya sampai 21.05 deh. Nggak apa-apa kan. Nggak takut ngeganggu waktu teman-temannya nih. Nah di sini ternyata hasil dari testing yang saya buat di Maze ini ada partisipannya alhamdulillah lumayan banyak, 28 orang yang ngisi gitu. Dan ternyata dari Maze itu ada beberapa saran. Kata pengguna tuh cukup satu QRIS aja katanya. Nggak usah ada, ini kan kalau bisa kita lihat ya ke metode pembayaran, ini banyak banget ya. Ada bank transfer, ada e-wallet gitu. Padahal kan di mobile banking ini ada QRIS juga. Di Dana, GoPay, OVO ada QRIS juga gitu kan. Iya. Nah, itu jujur ya nggak kepikiran ke sana sih. Waktu itu ya, nggak kepikiran ke sana. Dan ya hasil dari testing itu mereka pengennya satu aja QRIS doang gitu. Terus yang kedua ternyata pengguna membutuhkan penanda yang lebih jelas pada tombol kategori film. Oke, kita lihat ya di tombol kategori film. Nah, kategori film ini nih. Kayak misal aksi, komedi, drama, romantis dan sebagainya. Mereka menganggap tombol ini tuh nggak bisa diklik. Mereka menganggap tombol itu disable karena warnanya abu-abu. Gitu. Iya. Ya, hasil dari user testing tuh kita jadi tahu, oh iya juga ya gitu. Kita juga kalau jadi user ya pasti mikir gitu. Itu kayak nggak bisa diklik tombolnya, kayak mati gitu karena warnanya kayak gitu. Kayak gitu. Dan terakhir nih, ternyata pengguna membutuhkan tombol play trailer pada tampilan home. Jadi di tampilan home yang ini nih, mana? Nah ini ya tampilan home. Kayak ada tombol play gitu loh, kayak segitiga tombol play. Membutuhkan tombol itu supaya bisa langsung nge-play katanya di sini. Trailernya itu ya Kang ya? Ya, trailernya bisa langsung tanpa harus masuk ke detail film. Jadi mereka bisa lihat trailernya langsung di home. Oh. Nah, makanya dibuatlah modifikasi desain yang tadi ya. Yang tadi yang terlihat seperti disable nih. Nah, saya revisi lah jadi kayak gini. Kayak gitu. Kan jadi kelihatan ya, oh ini bisa diklik gitu. Iya. Terus kayak ini tuh kita tuh lagi di posisi apa sih? Oh kok posisi aksi gitu. Kelihatan kan ya? Kita tuh lagi lihat kategori aksi gitu. Yang kita nggak pilih tuh komedi, drama itu nggak kepilih. Jadi makanya yang muncul tuh aksi gitu. Tapi ini sebetulnya ada salah juga ya. Harusnya tampilin kategori O harusnya. Kategori O. Lupa ini. Ya gitu. Jadi kan dari hasil user testing kita bisa tahu oh ya user nih nggak kelihatan nih tombolnya, makanya dibuat tombol kayak gini. Yang kedua yang tadi metode pembayaran, nah saya revisi juga, disederhanakan. Dari sini banyak banget ya bank transfer sama e-wallet. Jadi cuman ini doang QRIS gitu. Cukup kartu kredit, QRIS dan bayar tunai.
Oh ya, di surveinya itu ada yang pengen bayar tunai juga tuh, cuman di situ nggak dimasukin ya. Ada bayar tunai juga gitu. Dan juga di user testing mereka tuh pengen ada fitur voucher katanya. Itu cuman saya nggak masukin ya ke sini karena kalau nggak salah di situ suruhnya 3 gitu. Nah, maka dibuatlah saya sekalian lah gitu. Ya udah, tambahin tombol untuk tambah voucher. Kayak di Shopee ya, di Shopee itu ada tambah voucher gitu. Iya. Nah, di sinilah pakailah voucher kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini hasil revisinya nih dari before after gitu. Kayak gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Terus, nah ini pelajaran yang didapat nih, saya memahami gitu. Pengguna adalah hal yang utama. Karena itulah dilakukan riset untuk berempati mengenai masalahnya. Terus dilakukan testing untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak, kayak gitu. Dan langkah selanjutnya, nih apa yang mau dilakukan selanjutnya? Melakukan revisi lagi, melakukan testing lagi, melengkapi desain pada halaman lain, terus juga menambahkan scrolling pada prototype gitu. Nah itu, let's connect. Terima kasih udah ada gitu. Jadi ya itu proyek yang saya buat untuk submission decoding belajar dasar UX design. Jadi mungkin tadi yang dapat token decoding, silakan manfaatkan tokennya. Nanti cari kelasnya belajar dasar UX design itu ada ya, teman-teman bisa belajar di sana. Itu wah itu lengkap banget pokoknya. Saya rekomendasikan di 1 bulan itu bisa. Ya mungkin itu. Dan satu lagi, kalau di decoding kita kalau belajar ada batasnya ya, tadi token yang dikasih itu batasnya 30 hari 30 hari berlangganannya. Tapi kalau misalnya teman-teman lulus di kelasnya itu, teman-teman bisa akses kelasnya selamanya gitu. Ini misalnya nih tadi Atika lagi ya, karena tadi yang itu Atika. Misalnya Atika ngambil kelas dasar UX design nih tadi. Terus udah lulus dari kelasnya tuh, udah selesai kelasnya. Nah, itu bisa nanti diakses tanpa harus berlangganan lagi. Bisa diakses selamanya kayak gitu. Meskipun tokennya udah angus 30 hari, tapi tetap masih bisa diakses kelasnya karena Atika udah lulus di kelas decoding itu. Kayak gitu. Dan token decoding 30 hari yang nanti kita kasih itu diakses untuk semua kelas. Jadi di decoding itu ada berapa puluh kelas, nah itu bebas akses sepuasnya. Itu harganya gitu. berapa tuh? 1 juta ya, itu ya? 1.500.000 ya sebulan. Makanya saya itu bentuk apresiasi lah dari kita buat teman-teman yang udah ngerjain tugas gitu ya. Kayak gitu sih. Ya mungkin itu aja Kang Wahid. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah nyimak dan bertahan sampai akhir ini. Ada 11 orang nih di sini. Kasih banyak ya. Teman-teman luar biasa lah bisa tetap ikut study jam di kita ya di GDSC. Ya mungkin itu saya kembalikan ke Kang Wahid. Enggak Kang Wahid. Turun. Oke. Terima kasih banyak Kang Adit. Ini banyak banget sih yang kita dapat dari study jam kita malam ini karena tentunya kita tadi udah review dan itu hal baru di study jam kita. Dan terus yang kedua ada sharing dari Kang Adit. Dan tentunya banyak juga dari saya sendiri juga banyak hal baru yang saya tahu dari apa yang di-share sama Kang Adit tadi. Contohnya banyak ya Infinity Diagram dan di bagian accessibility ya Kang Adit ya. Nah itu harus kita pikirin juga sebenarnya. Dan aku juga baru kepikiran. Dan intinya banyak banget yang kita dapatkan malam hari ini tentunya. Oke, sebelum kita akhiri study jam kita, boleh dong kita ini dulu open cam, kita foto bareng, foto bersama. Iya, jangan lupa presensi ya. Presensi boleh iya. mungkin. Nah tuh udah ada tuh ya. Ini tolong teman-teman isi presensi. Nanti teman-teman bakal dapet token kelas dasar UX design yang tadi. 1 kelas. Lumayan tuh. 1 kelas ya. Makanya tolong diisi presensinya, nanti teman-teman dapat gratis token kelas dasar UX design yang tadi. Nanti saya ajuin ke decoding. Ini untuk teman-teman yang hadir semua di sini ya. Nah, ini nih.
linknya. Diisi ya, teman-teman. Yuk, on cam. Nanti kita share ke Instagram Story. Nanti kita tag ya teman-teman Iya. yang ada di sini. Nanti Ya, kita tag open cam nanti yuk. ya biar masuk nih teman-teman ke IG GDSC Widya Tama. Yo, ada yang mau ini nggak open cam? Kita tunggu aja kali ya sampai 21.12. 21.12. Zakia Salsabila izin off cam lagi di luar. Oke. Ayo on cam ya, on cam ya. Tadi Hafiz on cam loh, tadi Hafiz. Iya, mana nih Kang Hafiz? Yuk. Yuk, Syarindra boleh. Syarindra ini kolit kita. Kolit kita on cam kolit. Oh iya, ada Kang Sarindra ya? Tuh, ada Kang Halo Syarindra. Kang Sarindra. Yuk, yang lain. GDSC Widya Tama siapa tuh? GDSC Widya Tama, ayo dong on cam. Ayo dong, Kang Benny deh ini kayaknya. Yuk on cam. Satu lagi on cam deh, yang satu lagi on cam kita mulai foto. Ayo. Wah, gak ada ini teh, nggak bakal ada yang on cam nih. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya. Oh, lagi di luar. Maafkan, lagi di luar. Sip. Nah, Oke, ini Kang nih. Wahid digaskan aja lah. Yuk. Yuk. Bentar. Sip, mantap. Kayaknya gini dong. GDSC. Yuk. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Kan 3 ya. 3 kali ya. 3 kali ya, biar di layout Instagram bisa 3 tuh. Oke. Nah, ini Atika nih. Gaya dari ini deh. Siapa ya? Nisa. Nisa. Cari gaya Nisa. Kayaknya kayak gimana? Bebas. Bebas, kayak gimana juga bebas. Malah biasanya yang punya gaya-gaya unik tuh Syarindra. Oh. Syarindra tuh banyak gaya-gayanya. Coba dong kasih. Ya, kita ke Sarindra aja deh, Kang Sarindra. UI UX. Apa tuh? Wih. Oh gini. Gak tau, gak ngerti kayak apa, asal aja. Gini. Oke. Gini guys, ini UI UX sangat tidak bagus kan? Ini terus gini. Gini sih. Gini dulu. Gini. Iya. Nah gitu. Ini kayak C. Capit. Oh. Oke. Gini ya. Iya. Tapi kebalik ya. Oke. 1, 2, 3. Belum. 1,
1, 2, 3. Oke. Mantap, satu lagi. Seperti Lagi biasa. seperti biasa. Seperti biasa. Seperti biasa. Kita ambil barang terdekat. Wih, apa tuh Kang Sarinda? Baterai ya? Wih, mouse. Oke, mouse. Nyambung nih sama ruangannya nyambung nih. Oke. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Sip, mantap. Oke, alhamdulillah tepuk tangan untuk kita semua. Makasih banyak yang udah bergabung, terutama Kang Adit, udah sharing session, sama Kang Sarindra juga. Kasih banyak udah bergabung. Kita senang banget tentunya karena diramaikan gitu kan stadium kita. Makasih banyak Kang Hafiz, Naswa, Atika, Nurhanisa, Regina, Zakia, sama Tika. Dan jangan lupa nantinya kita study jam nanti bakalan ada speaker yang mantap pol pokoknya. Jadi harus hadir teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Yo, makasih. Jangan lupa Makasih. absensinya ya. Jangan lupa absensinya ya guys ya. Jangan lupa isi itu guys.